Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Teman Anwar Daman yang telah hadir bersama-sama kita, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur senantiasa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah beri nikmat kepada kita semua. Malam ini walaupun dalam keadaan suasana dingin, namun tetap kita diberikan izin untuk bisa berkumpul di aula masjid yang kita cinta ini dalam rangka mendengarkan kajian kita pada malam ini. Insyaallah kajian kita pada malam ini yaitu masalah tafsir Al-Quran yang akan disampaikan Ustaz. Selawat juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Massalli wassalim wa barik alaihi. Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau dari yang Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita tak usah banyak-banyak lebar lagi karena janganlah bermuslimat. Jadi terus selanjutnya marilah kita doakan kajian kita pada malam ini. Tentu kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi kajian. Kepada Ustaz persilakan yang segala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan sehingga bisa sama-sama berkumpul di Masjid Al-Inayah ini dan dalam majlis yang berbahagia ini, majlis ilmu yang kita gunakan untuk taat kepada Allah, menambah amal soleh kita lewat thalabul ilmi. Kita sebelum mengaji, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pasanglah niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar. Liridha'illahi ta'ala. Gunanya untuk mencari ridha Allah. Wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusukum.
Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Inna iddatas syuhuri al-mu'taddu biha lisanati. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, bisa dibaca al-mu'taddi sebagai naat daripada syuhur, yang biasa biha dengannya, lisanati dalam setahun, indallahi isna asyara syahran, di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah. Apa itu? Al-lauhil mahfuzi, lauhul mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, minha, daripadanya, ay asyuhuri, artinya bulan-bulan tadi, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang muharramatun, diharamkan, yakni Zulqa'idati, wa Dzulhijjati, wal Muharrami, wa Rajabah. Ada bulan Zulqa'dah, ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Rajab. Dzalika ay tahrimuha, itu artinya mengharamkannya, ad-dinul qayyim al-mustaqim, adalah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna ay al-ashhari al-hurumi, artinya janganlah kamu menzalimi pada bulan-bulan itu tadi, bulan haram, ampusukum, diri kamu, bil ma'asi, dengan maksiat, fa innaha fiha a'zama, maka sesungguhnya pada bulan tadi a'zam, paling besar, wizran, dosanya. Wakila fil hari kulliha, ada yang mengatakan seluruh bulan. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah oleh kalian orang musyrik itu secara global, secara menyeluruh, secara kafah, fi kulli syuhur, pada setiap bulan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu kafah, secara global, secara penuh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa. Bil auni wan nasri, dengan aun dan pertolongan, dengan pertolongan Allah, intinya seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia yang Allah muliakan, hari ini kita membahas surah At-Taubah ini ya. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayatnya 36. Kenapa kita bahas ini? Malam besok, Bunda, Bapak yang terkasih yang Allah muliakan, masuk 1 hari Rajab ya. Nah, jadi di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid,
banyak fadilah Rajab nih. Banyak fadilah Rajab nih. Di dalam kitab itu Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, dia tuh wali itu. Salah satu bentuk yang lalu kita bahas masalah kewalian adalah bertahannya kekeramatan wali itu sampai sekarang. Dalam bentuk apa? Kitab yang ditulisnya. Asal masih bertahan kitab itu dipakai oleh umat, berarti ilmunya itu manfaat. Iya. Macam contoh, malam ini kita bahas kitab Tafsirul Jalalain. Dua imam menyusun kitab ini. Pada dasarnya tidak ada ingin melanjutkan. Imam As-Suyuti ini tidak ada. Ya. Cuman karena desakan keadaan, kojo daripada Al-Allamah Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahalli dilanjutkanlah oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi satu, maka nama kitab ni awalnya belum ada namanya. Tafsir Jalalain itu bermakna dua Jalaluddin. Jalal. Satu Jalaluddin Al-Mahalli, satu Jalaluddin As-Suyuti. Dan ini bukan anak dia. Bukan. Menurut kisah pun agak jauh masuk sikit. Jadi kita ni kalau kojo elok, walaupun tidak anak kita melanjutkan, insya Allah Allah akan menggerakkan hati-hati orang yang melanjutkan kerja kita tu. Macam contoh, kita hendak membaguskan umat di kampung ujung kubu ni. Buat aja yang terbaik. Habis nyawa kita anak tak melanjut, cucu tak melanjutkan, mudah-mudahan Allah gerakkan yang lain. Sebagaimana di Jawa tu, kebanyakan lah ya. Pondok pesantren tu yang melanjutnya bukan anak, menantu. Menantu. Kebanyakan. Aduh gua anak, tapi kebanyakan begitu. Jadi kiai ini berketapatan anak dia ada perempuan. Anak perempuan tadi nikah. Nah, menantu tu lah yang melanjutkan kojo mentua ni. Karena anak-anak kiai laki-laki, karena sudah terpukau dengan karisma ayahnya, dia tidak ada kesungguhan. Macam anak-anak ustaz lah. Terpukau dia dengan karisma ayah, anak tak sungguh-sungguh. Maka banyak anak-anak ustaz tak menjadi. Bukan saya berdoa untuk diri saya. Bukan. Tapi begitulah. Macam mana tak karisma ayah? Kang orang datang ke rumah, ya, biiznillah, yang datang kang bawa joki. Anak tu dah merasa sadap, tapi tak ada dia berfikir untuk macam mana supaya bisa melanjutkan kojo itu. Ya, terpukau dengan sadapnya tu aja. Begitu. Kadang maaf, orang bawa botol aqua isi air, tawarkan ustaz, dalam tawar terkarang. Kalau istilah orang dulu, kalau anda tajam tu kasih penajam kata dia. Salah pun tajam. Tapi bukan ada hubungan gitu, dia hendak bersedekah hanya itu. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah tadi kabul. Tengok modal baca-baca aja, tengok buka amplop 100. Kan begitulah tu. Pamu begitu tu. Tapi dia terpukau aja dengan itu, tapi dia tidak berupaya. Yang hendak saya katakan tadi begini. Tafsirul Jalalain yang melanjut bukan anak Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini, bukan, tapi Jalaluddin As-Suyuti. Lalu apa kepentingan daripada kita membacakan ayat tadi? Yang surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36.
Sebagaimana yang saya katakan tadi, besok hari pertama bulan Rajab di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid itu kitab berbahasa Arab Melayu tu. Kitab berbahasa Arab Melayu. Jadi di situ kalau malam besok meghaib, amalan pribadilah, tak usahlah. Makasih Pak. Amalan pribadilah. Kang kalau dibuat berjamaah kang pasti jadi gesekan sama orang tak agama. Kita ni di kampung ni udah tak satu paham lagi. Banyak dah. Salafi ada. Suluk ada. Ya, jamaah tabligh. Ya, itu masih apalah ya. Kaum tua, kaum muda, Muhammadiyah, Persis. Kalau dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid itu, maghrib habis itu disunnahkan kita, sunnah menurut kitab itu ya, anjuran munajat. Munajat. Ya. Munajah. Mungkin tulisnya. Munajah. Tak nampak ya? Ini bau jadi dia ni tak kasar. Lagipun ibu jauh, kalau dekat situ tak nampak tak. Tak apa-apalah. Hati ibu nampak. Hati yang penting. Kalau mata tu payahlah. Ampun lagi udah malam ni. Kabus bu. Cuci nampak ember tadi. Belum lagi macam-macam lah. Munajat dah. Pokok kombu dia katanya. Dalam kitab Gunyah Imam Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab itu tak sebut Jailani tapi Kailani gitu. Saya masih tanya apa ini uang lain? Tapi setahu saya kitab Gunyah itu memang Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin ada yang nama Kailani ini sebut Jailani juga. Nama negara itu bisa sebut Kailan, bisa juga sebut Jailan. Wallahu alam. Jadi katanya asal masuk meghaib 1 Rajab tu munajat. Munajat. Tapi dalam kitab tu ada doa sendiri. Kenapa, Pak? Hah? Spidol. Udah nih. Udah paten dah. Tapi saya ndak jelaskan munajat ni tadi. Munajat Abu Nuwas, tapi kampung kita ni tak sebut Nuwas, Nawas. Nawas itu, Abu Nawas itu apa nama asli dia? Tidak. Biasanya kalau Abu nama orang di Arab itu bukan nama asli. Abu apa gitu, Abu apa? Abu Bakar bukan. Abu apa gitu. Abu Hurairah bukan. Itu kalau dalam bahasa bahasa Arab itu sebut namanya kunyah. Kunyah. Ada Abu, ada Ummu. Ada bahkan ngasih ibnu, tapi itu tak lazim. Abu sama ummu sajalah. Ya. Kunyah itu. Jadi Abu Nawas itu atau Abu Nuwas, dia munajat yang terkenal itu kan i'tirab itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ini udah berkali-kali saya ulang ini. Nada-nada ini nih. I'tirab nih. Ilahi ya Tuhanku, lastu bukanlah aku, lil firdausi ahla, cocoklah menjadi penghuni surgamu. Situ kata firdaus, ya. Wala aqwa dan tak kuat pula aku. Alan naril jahim, masuk neraka. Di situ kan jahim. Pahabali, maka berikanlah untukku taubah. Taubat waghfir dzunubi. Kasih aku taubat ya Allah, ampunkan dosaku. Fa innaka, maka sungguh engkau ghafiruz dzambil azim, Maha pengampun dosa-dosa.
Kalau dalam kitab Ghunia bukan itu. Pokoknya munajat ilahi apa gitu. Malam 1 bulan Rajab tu minta banyak munajat sama Allah. Malam maghrib tu munajat. Kalau orang punya kitab Majmu' Sarif tu kitab habaib tu. Cuman orang yang tak agama kata sesat, tak betul, bid'ah. Tidak. Itu buku amaliyah tu. Begitu. Siapa nama ustaz kan gitu tuh ya. Begini, kadang kitab itu saking kenapa? Karena udah masyhur, dia jadi non-name istilahnya. Tak tahu lagi nama. Pokok isinya Yasin, Ar-Rahman, Tabarakalladzi Al-Muluk ya. Isinya amaliyah. Surah Al-Kahfi. Ada hikal-hikalnya. Kanzul Ars, itu. Iya, Akasa, Sayyidina Akasa. Udah itu lagi ada lagi yang nubuah. Orang sebut nubuah itu. Allahumma zi sultanin azim, iya. Seperti itu dan seterusnya. Itu amaliyah itu, amaliyah. Jadi balik kita cerita tentang masalah itu. Kalau dalam kitab Majmu' Syarif tadi, setiap akhir tahun sama awal tahun ada amalan gitu. Kalau ini di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid berdasarkan kitab Al-Ghunia itu disuruh munajat, ada munajat. Kalau di dalam kitab Hasyiah Baijuri setiap Jumat munajat juga. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aku ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Kalau tak salah ingat saya 5 kali dibaca tuh. Itu dulu tuh. Kalau menurut daripada kitab Bajuri tuh. Jadi dia tuh hasyiah daripada kitab Fathul Qarib Al-Mujib Fikih Syafi'i. Jadi Jumaat kan amalan pribadi aja lah tu ya. Kalau disepakatkan bisa lah berjamaah pribadi. Habis daripada solat tekang dibaca apa? Al-Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kan itu? Termasuk juga lah itu. Ilahi lastulil firdausi ahla itu 5 kali. Ada tu dibaca. Ada munajat itu namanya. Tapi munajat, Bu, itu lebih kepada ukuran awak sama Allah, kedekatan awak sama Allah. Ngaton dosa awak, belum banyak amalan awak, bersedap-sedapan seperti kekasih. Gitulah munajat tuh. Tapi kalau pula munajat, ya Allah, lamu aku ni menjando, ya Allah, mudah-mudahan pula aku jumpa jodoh. Itu bukan munajat tuh. Enggak pas lah munajat begitu masuk pula bulan Rajab minta cari jodoh pula dia. Memang disuruh Allah Ta'ala itu untuk ud'uni astajib lakum. Datang yang duda pula, ya Allah, ada jando samping tu, ya Allah, baulah meninggal lagi ya, lele mau bola saya jodohan laku. Masuk bulan Rajab pula itu pula munajat. Munajat tu dosa kita, ya Allah, banyaklah dosa ni belumlah. Itu ya Allah, dah lama lah pengajian masjid tu. Payah benalah tegak hati ke sana. Aduh aja penghalang. Aduh aja. Gitu tuh. Munajat begitu. Ya nilai-nilai taat. Munajat. Apalagi kalau masuk bulan Rajab. Istighfar Rajab. Itu dalam Majmu' Syarif ada tuh. Kalau saya dalam kitab yang saya boli itu, yang koci itu, ukuran saku, tagap sama ugo. Atau ditanya tiram tu sama yang terjemah 40.000. Ada tulisan Latin agak tagap 40.000. Di Majmu' Syarif tu ada namanya istighfar Rajab. Istighfar dibuat di bulan Rajab. Istighfar tu setiap hari kita istighfar. Hadis mengatakan ada 70 dalam satu hari, 70 kali. Hadis lain ada mengatakan 100 kali. Ada 2 macam hadis mengatakan tentang masalah istighfar nih. Ya, 70 kali, 100 kali. Kita ambil 100. Berarti setiap salat baiknya kita buat 20. Jadi kali 5 sama dengan 100.
Ya, 100 juga. Istighfar itu amalan yang dilakukan malam bisu kalau masuk mulai. Karena petanggalan itu bertukar di waktu maghrib kalau menurut petanggalan Hijriah. Kalau Masehi yang tanggal-tanggal kita pakai, ini tanggal berapa nih? 20 berapa? 21. Tanggal 21 nih bertukar nanti tanggal 12 Teng. Istilahnya Teng kata dulu, kan ada jam-jam lama tuh. Teng kata dia. Nah itu. Jadi tanggal 22. Ini kalau uang yang model yang pasik, kalau kita sebut pasik, berganti tahun yang tempoh hari yang sibuk yang menunggu jam tuh. 10, 9, 8 dari 31 bulan Desember 2022 ke 1 Januari 2023. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu di hidup lah apa ni ha. Apa nama tu bunga pisau. Bush, kata dia. Ada yang model tiup perampet. Kata dia. Ah itu. Itu kau juang pasik. Uang pasik tu tunggu tank tu tadilah. Kita orang beriman tidak tunggu tank. Asal ajan menggoib, Allah gantilah hari itu. Situ. Apa penjelasan kenapa kita menunggu golap malam? Artinya kita akan ke golap kuburan. Dunia ni awak tengok torang, posannya mengapa berganti hari? Pergantian kau tu nanti digolap. Alam kubur. Anda torang siapkan amalan. Salah satunya kalau bacaan yang sering dibaca di dalam kitab Majmu' Syarif ada dalam Quran, cuman berat kita bawa harus berwuduk lagi lain sebagainya. Tabarakalladzi lah. Surah Al-Muluk. Hendak pasang PLN, amalkan tabarakalladzi. Besok asal masuk udah torang aja nih kata dia. Upo dulu dia udah pakai listrik prabayar. Sebelum udah dibayar. Kalau prabayar itu kan sebelum udah dibayar. Kalau pasca bayar itu tunggulah uang mengirim. Anak-anak kalau ngerti. Situ anak meninggal barulah minta cairkan orang salat takut, salat hadiah. Apa kawan yang berdoa ni suntuk pula. Dia ni dulu Dia ni mencelakon aku waktu hidup kata dia. Doa tak tulus je dia. Iya. Tak ikhlas. Apa? Karena kasih amplop isi 15.000 saja. Asal salat tu kan sahab datang. Bisa solat dia. Tengok diubah 15.000 kata. Ada 10 orang. Macam mana tu? Apakah itu membayar ibadah? Tidak. Niat kita tak membayar ibadah. Kenapa kasih amplop? Itu sedekah dia. 15.000 sikit doa. Baca sikit. Penajam tadi juga. Ya Allah ya Rabb. Jadi itu. Jadi kalau tukar malam tuh. Karena kalau dalam kitab Durratun Nasihin ini banyak juga mempermasalahkan isi ya. Karena utama banyak mengutip hadis-hadis dhaif. Itu yang gua mau menyalan tuang salapi tuh. Itu kalau tak salah saya penyusunnya Syekh Utsman Al-Khubawi. Ya, Syekh Utsman Al-Khubawi, tak salah. Di rumah ada gua kitab. Dikatanya di surga itu ada nama sungai itu Rajab. Nama sungai itu sendiri nama Rajab. Rajab tu dikasih oleh Allah Ta'ala sungai itu untuk meminumnya orang yang beramal di bulan Rajab ni, utama puasa. Dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid itu dari 1 hari puasa sampai ke 30 fadilat ada masing-masing. 1 hari puasa begini, 2 hari puasa begini, 3 hari puasa begini. Dasar isi. Saya tak hafal. Kalau yang 4 tak salah saya selamat daripada fitnah Dajjal apa. Itu. Jadi itu. Dan di dalam hadis Rasulullah juga mendukung. Tapi ingat ya, dhaif nih bisa naik derajat. Ada istilah namanya istilahatul muhaddisin. Kalau di pesantren tempat saya ngajar di Kampung Lalang, itu nama kitab itu Mustalahul Hadis. Mustalahul Hadis. Jadi Mustalahul Hadis nih ilmu menjelaskan tentang istilah-istilah hadis.
Ada namanya sahih, ada namanya hasan, ada dhaif. Itu sedikit baru tuh, banyak yang lain. Ada marfu, mauquf, maqtu. Marfu tadi dibagi lagi. Ada kaulannya, ada fi'lannya, ada takrirannya, ada waspannya, ya. Ada dia tuh hakikatan, ada maknanya. Jadi kalau kita cerita tentang masalah dhaif, dhaif nih kelemahan kepada orang yang menyampai ya. Entah pelupa, entah pula ada pula dia berjudi, mabuk gitu, dhaif dah. Ada kesalahan dia. Ada kesalahan. Tapi kalau dhaif ni banyak meriwayatkannya, banyak meriwayatkan dhaif, banyak jalur naik derajat dia menjadi hasan. Hasan ni tak sekuat sahih. Sahih paling kuat. Yang lalu sudah kita pernah bahas, sahih itu dibagi dua. Ada namanya sahih li zati, ada sahih li ghairi. Kenapa bisa di li ghairi? Hasan ni udah banyak udah meriwayatkannya, naik derajat menjadi li ghairi karena bersama yang lain. Hasan ni juga ada dua. Ada hasan li zati, ada hasan li ghairi. Macam mana li ghairi ni? Dhaif ni banyak udah meriwayatkannya, jadilah naik dia hasan li ghairi. Hasan li zati banyak meriwayatkannya, naik derajat menjadi hasan li ghairi. Apa? Sahih li ghairi. Kalau sahih li zati dah sahlah sahih dia dah. Jadi hadis tentang di dalam surga itu ada sungai namanya Rajab, telaga kan namanya Kausar. Itu dah adalah pendukungnya dalam surah Al-Kausar ada. Itu kan tafsirkan dua. Ada mengatakan tafsirnya itu Rasulullah tuh diberikan pemberian yang banyak, Kausar. Apa itu? Kenabian. Menjadi penutup para nabi. Ya, umat dia umat terbaik. Kuntum khairu umat. Kuntum khairu ummah. Adalah kalian ni kuntum. Jadi ukhrijat linnas. Umat ini dikeluarkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau umat dulu itu habis nabi ya, habis masanya. Untuk itu aja. Kita nabi kita udah lama wafat, kita terus dakwah. Kita nilai sebagai pelanjut dakwah Rasulullah. Nah, yang duduk-duduk ni sekarang ni adalah dalam rangka membawa bendera Rasulullah. Apa itu? Tidakkah kita ingat ayat yang pertama turun tu surahnya adalah surah Al-Alaq, disuruh baca. Nah, belajar ni inilah kita ni lagi membaca. Membaca ilmu Allah Ta'ala dengan pemahaman kita. Balik kita cerita tentang masalah apa tadi. Jadi anjuran pertama tu ketika sampai bulan Rajab munajat. Apa yang paling mudah munajat tu? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir tunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Tak sama Allah Ta'ala. Berapa banyak? Tak ada batasan. Banyak, lebih bagus. Mulai daripada masuk maghrib esok. Pribadi aja karena ilahi. Ilahi itu menunjukkan domir aku. Ya Tuhanku, bukan ilah. Ya, bukan ilahana. Kan ilahana. Kalau ilahana ada lagu Nisa Sebian tu. Ilahana ya ilahana. Itu termasuk ogo tu, munajat ogo tu. Munajat ogo. Kang tapi menyanyi pula dia masjid tu. Yasir lana umurona. Tadi bunyi pula lagu Nisa Sebian pula. Munajat kita. Itu salah satu fadilat di dalam kitab Gunyah yang dikutip oleh kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid. Munajat. Yang kedua apa? Istighfar. Apa banyak? Istighfar. Bisa pilih 70, bisa pilih 100. Seberapa banyak? 1 bulan tu. 1 bulan tu. 1 hari 100. Hari kedua 100. Hari ketiga 100. Anda pilih yang hadis yang pertama 70, 70. Hari kedua 70. Istiqamah. Istiqamah.
Anda beramal itu. Ya, istiqomah. Tidak wajib dah, anjuran aja. Karena ada hadisnya bahwasanya bulan Rajab itu syahri. Apa syahrullah? Ya, syahrullah al-asam. Bulan Allah Taala yang pokak gitu. Maksudnya apa istilahnya itu ada syarah hadis itu untuk menjelaskan bulan Rajab itu. Udah itu lagi bulan Sa'ban syahri kata Rasul. Bulan aku. Dan bulan Ramadan syahru ummati. Bulan umatku. Berteritip dia nih. Iya, teritip istilah kalau orang laut teritip. Yang tumbuh dekat sampan tuh, teritip. Allah, Nabi Muhammad, umat. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka bulan Rajab nih, karena dia bulan Ashharul Hurum, apa amalan selanjutnya? Saum. Saum, puasa. Tadi kan sudah saya bahas tuh. 1 hari puasa dapat minum di bulan di Sungai Rajab. Boleh 1 bulan, boleh. Tapi keyakinannya jangan menganggap wajib. Kalau menganggap wajib 1 bulan tuh haram. Yang dilarang tuh menganggap wajib, bukan hendak menandingkan Ramadan, tidak. Yang dilarang tuh menganggap wajib bulan Rajab nih. Yang wajib tuh Ramadan. Itu dilarang. Karena dalam ayat nih Kang, setelahnya nih Kang, ada kelakuan orang jahiliyah tuh, menggeser-geser bulan. Iya, maksudnya keberkatannya. Lagi berperang dia di bulan Muharram, udahlah ganti aja lah nanti di bulan Safar kata dia. Kemuliaan hari itu digeser. Tak boleh. Itu ziyadatun, kata kitab nih, kata ayat Quran. Ziyadatun fil kufri, menambah di dalam kekafiran, kekufuran. Suka-suka dia. Jadi kalau digeser, besok Ramadan bergeser juga lah. Nah, tak bisa. Jadi bulan Rajab nih, syahrullah. Bisa. Bulan Sa'ban, karena hadis lain, Nabi banyak juga puasa bulan Sa'ban. Boleh 1 bulan, boleh. Tapi meyakinkan itu bukan wajib. Tapi katanya kalau udah nisfu Sa'ban kan nisfu Sa'ban, setelah itu tak boleh mengawalkan puasa sunat lagi. Tak boleh. Ada kajian ulama tu beragam lah, tapi saya ada mengutarakan dapat saya baca haram katanya. Kecuali sudah biasa. Arti biasa tu sebelumnya dah terbuat duluan, walaupun 1 kali. Puasa Senin Khamis dia. Sebelum nisfu, entah 14 tu atau yang 15 tu dia udah memulakan puasa Senin Khamis. Setelahnya itu dia buat terus jalan tak apa-apa. Puasa Nabi Daud bisa. Tapi kalau puasa qadha, walaupun udah lewat nisfu tak apa-apa karena itu wajib. Utang. Setelah nisfu Sa'ban 15 hari. Ya, dan 15 tu di dalam beberapa penjelasan disebutkan juga bahwasanya amalan anak Adam tu naik di nisfu Sa'ban ni. Laporannya. Maka kalau orang suluk, orang tarekat, nisfu ni beramal orang tu malam tu. Nisfu. Beramal lah, salat dia. Besok pagi yang nisfu tu tidur juga je dia. Malam tu 1 rakaat buat siangnya puasa. Udah, kita tak, karena nanti ini cerita Sa'ban ni kita akan ulang lagi pada pengajian akan datang. Lebih mendalam lagi. Ini Rajab aja lah dulu. Kan Rajab tak duduk udah Sa'ban deh. Kan gitu. Iya. Jadi munajat, istighfar, puasa. Sekian begini pertanyaan, apa boleh aku ni ada utang puasa Ramadan, boleh sekio tidak disatukan dengan saum bulan Rajab? Apalah kio-kio niat ya, niat itu kalau guru-guru saya, ya dulu saya juga kalau di kampung ni belajar sama Ustaz Namsal,
almarhum Ustaz Ghazali Yusuf, almarhum Ustaz Wahid, almarhum moga. Dan beberapa lah. Kalau kita tuh kalau yang namanya sunat sama wajib dulu diutamakan niat Karena berketepatan dapat hari sunat tuh dapat pahala terus. Jadi qadha juga niatnya. Nawaitu shauma ghadin an qada'i fardi syahri Ramadan. Dalam hati itu niat uga nak mengajuan sunat tuh. Jadi yang diutamakan itu wajib. Takkan mungkin kita bayar utang sama orang kata nak sedekah sama bayar utang. Ini duit ada utang awak 2 juta sama orang tu. Datang sama orang tu. Ini utang aku bayar beserta sedekah aku 2 juta sama kau. Orang yang apa ni? Gila kau ni. Yang wajib aja sebut. Asal kita udah menunaikan kebaikan, udah iqamatul hak lah tuh. Udah menegakkan kebenaran, udah dinilai sedekah dah. Kita menjadi orang yang terpercaya. Ya. Tapi kalau tiba-tiba kita sebut sedekah, utang udah bayar belum? Aku jumpa sama orang tempat yang dia butang. Ini sedekah aku 2 juta. Utang dia 2 juta. Jadi uang apa nih? Batu utang kau belum bayar. Tapi ada beberapa cerita lagi. Ini pendapat dalam sepi ini kan pengkaji kan ada. Utamanya ada sapi Isagir tu. Namanya Imam Ramli. Itu jatuh tuh. Jadi. Ya. Kalau di dalam diniatkan. Diniatkan untuk membayar. Walau terucap, karena yang dihukum itu di hati. Karena niat itu letaknya di hati. Mahalluha al-qalbu. Mahalluha, letak niat itu di dalam hati. Mahalluha al-qalbu. Jadi kalau hati niat anak membayar, jatuh. Walau lisan dia berkambuh. Ginilah. Ini tadi kan salat Isya. Datang dengan angkat takbir, usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman lillahi taala. Dalam hati dia, sengaja aku salat Isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Mana yang jadi hukum? Dalam hati. Walau mulut dia kata maghrib. 3 rakaat pula ada lagi. Lebih parah subuh atau lagi. Usolli fardal subhi rakaataini. Imaman kata dia. Imam pula dia puasan dia. Mulut dia imaman tapi hati dia makmuman. Yang mana dihukum? Hati. Karena Allah menengok di dalam hati. Ada dalam hadis tuh. Innallaha la yanzuru. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang. Apa bunyi hadis lupa saya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang hati kau dan amal perbuatan kau. Apa sebelum itu? Innallaha yanzuru ila suwarikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memandang bentuk kau. Amwalikum woto kau. Karena itu kau Allah. Saya dulu pernah gue ikut majelis mendiang Dr. Lahmudin Nasution. Dari duduk di majlis dia tu berkali-kali Ahad minggu pagi Ahad di Unipah, entah sampai sekarang entah masih ada entah tidak. Jadi mula tu jam 7:30, jam 7:30 apa jam 8 gitu. Kajian kitab lah. Dan pada saat itu saya tu masih kere. Ya, lajang. Kitab pun tak berboli. Jiping aja lah saya. Apa tu jiping? Ngaji kuping. Nongol aja. Itu. Dia lupa sesuatu apa amalia yang buat salawat. Lupa dia. Apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Itu. Supaya dia bisa ingat salawat dia. Itu saya tadi hadis lupa. Makin bertambah umur saya ni. Bulan 2 besok bertambah umur saya. Tak usah bapak ibu cerita untuk ulang tahun. Tak pun dah cerita ulang tahun dah. Kita ni orang lama. Makin saya tengok uban saya makin banyak lupa saya. Kadang nama anak saya lupa. Yang nomor gitu. Yang lebih gawat kan kalau udah keluar uang rumah bisa lupa.
Itu gawat tuh. Puasa nawak lajak puasa nawak. Puasa nawak. Udah tua. Balo tuh ya. Oh tuh tak awak gagu ada anak gadis tuh perli. Ih, bapak ni udah tua, tak sadar tua. Terdengar kawan itu. Jadi balik kita cerita tentang masalah hati. Yang dihukum itu adalah di hati, bukan di lisan. Tetapi manusia menengok nahnu nahkumu bizawahir. Tak bisa pula dia mengatakan ku ceraikan kau kata sama bini ah. Hati aku tak ada niat begitu, tidak. Karena manusia menghukum yang nampak. Kalau Allah menengok di dalam hati. Ya. Kita ni berapa orang ni? Niat di dalam hati ni bisa bercampur-campur. Tidak satu macam dah. Ada nak mengaji, ada suntuk di rumah, dah situ ajalah. Ada tak ada kawan menggosip, aduh kau. Yang sini tak ada, ini elok semua ni, elok semua. Ada malam ni tak ada pilih kata dia, udah situ ajalah tu. Macam-macam. Ada di rumah tak ada kawan, udah situ aja di rumah tak ada kawan kata dia begitu. Iya, macam-macam. Innamal a'malu binniyat. Ini insya-Allah ni elok-elok semua ni. Tadi saya cerita sama Pak Farihan. Kalau pengajian sini ni ustaz, kecuali mendiang Tuan Babe Somad itu lama sampai dia yang menyerah. Biasa tak pala lama 3 bulan cek gitu ya. Saya kata kita dah lama ke? Berarti barakah lah. Kenapa kadang bisa lama kita ni? Sebab satu, kita ni udah banyak betul penantang. Satu, kalau dulu tu santai. Penantang macam mana? Kang jumpa orang salafi disalahan awak, elok dah enggak pengajian ustaz tu. Kang bisa dapat senjata lawan salafi tu dia. Itu gua suluk. Ada kadang begitu. Maka tergantung innamal a'malu binniyat. Insyaallah elok-elok semua. Jadi balik kita cerita tentang puasa. Puasa Rajab. Niatnya itu kalau puasa Rajab saja, nawaitu sauma rajabah. Sunnatan lillahi ta'ala. Kalau tidak dia pakai teks yang biasa nawaitu sauma gadin. Sengaja aku puasa besok hari. Ya. Iya. Nawaitu sauma gadin li syahri Rajab atau li yaumi Rajab. Bagi atau pi yaumi Rajab atau yauma Rajabah, panjang tu. Itu tergantung pilihan kata. Tapi kalau yang simpelnya itu begini, nawaitu sauma Rajabah sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa bulan Rajab sunat karena Allah. Bebilah hari aja bisa. Dan puasa sunat ni boleh dipasang walaupun udah habis subuh. Selagi di waktu subuh tadi belum ada makan atau minum apa-apa. Dan puasa sunat ni batasan niatnya sampai sebelum matahari tergelincir. Naik tengah-tengah istilahnya kita udah habis subuh, tadi kan belum makan belum minum. Entah kenapa top tidur pingsan jam 11 bangkit. Udahlah puasa aja lah kau ini. Masih bisa. Bisa. Tapi pingsan tak ada hukum Ustaz. Itu cerita tentang wuduk batal. Kan itu kan masih mendapati. Apa beda orang tidur bulan puasa tu? Udah ndak buka bawa bangkit. Apakah tak sama dengan orang pingsan kojo tu? Ada orang tak salat subuh tidak uga. Zuhur tidak uga. Asar tidak uga. Habis sahur bantai tidur. Asal buka mata tengok jam. Oh belum lagi tidur dulu. Ada lagi tanya, udah buka belum? Kalau ada sampat uang dari mulai sahur sampai ndak buka, tak sadar-sadar, itu tak sah puasa. Karena tak ada menahan tak ada kesadaran dia untuk siang tu. Kalau ada sekejap aja dia bangkit tercolik mata gitu, tidur balik, berarti ada dia menahan. Begitu. Itu kajian puasa gitu tuh. Jadi tiganya jelas dulu, banyak-banyak sekarang tak teramalan hugo. Ini pun tak tahu saya, tak teramalan tak tidak besok ni. Ini pribadi aja yang ilahi lastulil firdausi ahla tadi. Sama dengan istighfar, target habis maghrib tu 100. Kalau lapang, besok Ustaz aku nak ke Singapore Land, mau lah tak bisa Ustaz.
Loti balik dari Singapura lain, mana tu amal-amal lah. Udahlah, hari kedua. Munajat macam mana Ustaz? Yang istighfar aja. Kalau munajat ni dalam kitab Gunyah tu aja, masuk 1 Rajab. Ya, masuk 1 Rajab. Tentang fadilat puasa tu, karena saya tidak memakai kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani itu, karena yang saya kaji ini adalah Quran, pembahasan tentang itu tadi. Jadi katanya gini, kita ulas sedikit kembali ya. Allah menentukan biasa dalam setahun itu tuh ketetapan Allah. Setahun itu 12 bulan. Tak ada manusia yang merancang 12 bulan. Itu sudah sepakat ilmu Allah Ta'ala. Allah mengajarkan Nabi Adam setahun itu 12 bulan. Tak ada lebih. Tentang pekawahaya, itu beragam. Tapi Qamariyah Ustaz. Karena sebetulnya Masehi itu pun macam mana ya? Ketetapan Qamariyah itu karena berdasarkan kan bulan, sedangkan ketetapan Masehi itu berdasarkan putaran matahari. Begitu. Itu macam mana? Itu saya tak dapat info itu. Kenapa bisa begitu? Udah itu lagi, fi kitabillah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang diharamkan tadi. Haram berperang, haram menumpahkan dagang. Kalau orang kafir memerangi, maka kata kitab di sini nih, setiap bulan tuh seluruhnya kau harus perangi. Sekarang kita berperang sama orang kafir bukan perang senjata. Perang apa? Perang ideologi, perang pemikiran. Orang kafir masuk ke rumah kita lewat TV, lewat HP, lewat YouTube. Anak-anak kita tuh perang pemikiran. Macam mana cara kita nak menyelamatkannya? Buatlah filter, buatlah tapis, buatlah saringan. Tidak sesemua bisa tengok. Kang dakwah-dakwah orang Hindu masuk lewat karton. Aku bukan anak kecil paman, namaku Sifa. Upo Sifa tu dewa orang Hindu. Budak tak tahu, tapi dia udah kenal namanya Sifa atau Siwa. Begitu ya. Anak-anak sampai nanti kalau bulan Natal, tahulah dia, 25 itu Natal. Yesus Kristus. Itu salah satu yang bentuk penguangan sekarang daripada apa namanya? Anak kita ragu tu, tahun baru tu. Tahun baru tu bukan kita tu. Kan udah pernah dibahas yang lalu. Tahun baru tu bukan kita. Anda membakar dia silakan. Anda makan dia silakan. Ada tiup trompet, tapi jangan menyemarakkan, jangan merayakan, tak boleh. Ustaz malam tahun baru tak datang kemari, tak ngaji kami. Ustaz Asbi tak datang, sakit. Saya ada acara saya di Siajam. Kalau tidak datang kok saya. Acara apa pula tu Ustaz? Berzikir ruang tu. Memperingat tahun baru kok? Tidak, itu membedakan daripada kojo orang kafir, kojo orang fasik. Orang kojuang pasik orang kafir itu tengok 9, 8, 7. Awak subhanallah itu awak buat. Lain. Karena kata hadis kita disuruh khaliful musyrikin. Bedakan di kau itu dengan orang musyrik, jangan sama. Orang musyrik itu ya, amaliyah dia harus tak sama dengan kita. Itu makanya kalau azan tuh ada orang tu buat lonceng, ada hidup api, kita memanggil. Sekian sampai situ aja lah Bapak Ibu. Kita paduan. Yang penting bakal besok amalan 3 ni aja dulu. Kalau anda, ada satu lagi. Ada satu lagi. 4. Lupa saya. 3 bulan ni karena 1, 2, 3 Rajab, Sa'ban, Ramadan ada doa Allahumma barik lana fi Rajab. Mungkin udah pernah semalam tuh. Wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma ya Allah barik berkahkan lana untuk kami pada Rajab, bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa ballighna
sampaikanlah kami Ramadhan, pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Itu bisa dibaca di dalam salat, di luar salat bisa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Udah lewat bulan Rajab, Sya'ban aja, Rajab tak masuk lagi. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya. Begitu. Ada empat amalan berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 36. Pertama munajat, kedua istighfar, ketiga puasa, dan keempat berbanyak doa ini. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Tak apal-apal Ustaz. Tak apal-apal. Oh, dah bahasa Indonesia aja. Tapi palonya kurang lah pula. Bahasa Arab kan nyontoh Nabi. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Rajab ni Allah. Begitu juga nanti bulan Sya'ban ya Allah. Sampailah umur ni ya Allah pada bulan Ramadan. Tahun muka gitu kok. Lama-lama panjang umur 2 tahun. Tak sampai terus. Sekian sampai situ, semoga Allah Ta'ala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi ini pada malam hari ini. Jawaban yang itu masih masalah sekitar fadilah bulan Rajab.